Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Bayhaqi. Di minggu ini, kita akan belajar tentang Basic AI as Assistant. Di hari ini, kita akan belajar tentang pengenalan AI dan etika dalam penggunaan AI. Apa tujuan pembelajaran dari pengenalan AI dan etika dalam penggunaan AI? Tujuan pembelajarannya supaya kalian tuh bisa memahami konsep dasar dari AI. Terus, memahami fungsi dari AI. Lalu, memahami batasan dalam penggunaan AI dan pentingnya etika dalam penggunaan AI. Pertama, apa itu AI? Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sudah sering mendengar kata AI atau Artificial Intelligence, mulai dari rekomendasi video di YouTube, lalu video TikTok, dan ChatGPT yang dapat menjawab semua pertanyaan kalian, baik yang receh maupun yang benar-benar serius. Semuanya itu bisa memakai AI. Tapi sebenarnya apa sih itu AI? Apakah AI sama dengan robot? Apakah AI itu dukun? Karena dapat mengetahui segala hal. Lalu banyak sering kita mendengar AI itu dapat menggantikan manusia. Apakah itu benar? Mari kita bahas. Artificial Intelligence atau AI. Dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya sebagai kecerdasan buatan. Ini adalah suatu kemampuan sistem komputer untuk meniru cara berpikir manusia, lalu cara belajar manusia, dan cara memecahkan masalah seperti manusia. AI ini dibuat dengan tujuan supaya sebuah mesin dapat menganalisa data, membuat suatu keputusan, lalu belajar dari pengalaman seperti halnya manusia, dan meniru proses berpikirnya manusia. Tapi jangan salah sangka dulu, AI itu bukanlah makhluk hidup. Dia itu tidak mempunyai kesadaran seperti manusia, walaupun seperti mempunyai kesadaran. Kita ngobrol dengan dia kayak punya kesadaran. Tapi sebenarnya AI itu tidak mempunyai kesadaran. Dia itu cuma sekedar pintar karena diprogram dan dilatih menggunakan seluruh data yang ada. Lalu contoh gampangnya gimana sih AI itu? Dalam situasi ini sepertinya, kalian menonton video musik Jepang di YouTube. Kalian mungkin hanya awalnya menonton video dari yang terkenal doang, kayak YOASOBI atau yang lainnya. Tapi karena kalian menonton video itu, sistem di YouTube akan menyarankan kalian mulai anime-anime atau musik-musik yang lain, seperti menyarankan anime Your Lie in April atau lagunya Orange Seven, atau mungkin anime Naruto dengan berbagai openingnya. Lalu ada Tokyo Ghoul dengan Unravel. Terus gimana cara kerjanya? Kenapa bisa seperti itu? AI itu mengenali pola tontonan kalian. Jadi ketika kalian menonton satu video, AI akan menyarankan kalian video yang serupa. Ini tuh dikenal dengan bubble algoritma. Jadi algoritmanya di situ-situ saja. Kalian akan disarankan tontonan apa yang kalian sudah pernah tonton, apa yang kalian suka. Lalu dalam situasi ketika kalian mengetik, bingung nih bikin tugas atau bingung nih bikin skripsi di ChatGPT, lalu ChatGPT akan menyarankan kalian ide-ide judul yang ada. Lalu gimana cara ChatGPT ini bekerja? AI akan memprediksi dan merangkai jawaban berdasarkan data yang ada, mulai dari data pembelajaran AI-nya itu, atau data dari user-user, atau mungkin juga data dari pencarian. Lalu jika kalian meminta Google Translate untuk menerjemahkan, terus gimana AI itu bekerja? Kenapa bisa AI itu menerjemahkan kalimat yang kalian berikan? AI itu akan mengenali struktur bahasa kalian dan konteksnya. Karena itu konteks, apalagi konteks itu benar-benar berguna banget untuk diterjemahan.
Karena beda konteks, beda juga artinya di terjemahan. Lalu, apakah AI itu sama dengan robot? Di sekarang ini banyak banget yang masih berpikir AI itu sama dengan robot. Padahal itu jelas-jelas berbeda. AI itu adalah otaknya, sedangkan robot adalah bentuk fisiknya. Robot itu bisa saja bodoh jika tidak dikasih AI. Contohnya, robot anjing yang masih digerakkan oleh remote control. Dia akan mengikuti remote control doang. Jika remote controlnya dilepas atau tidak digerakkan, ya robot itu akan diam, tidak berguna, cuma kayak pajangan doang. Sedangkan jika robot anjingnya dikasih AI, robot anjing itu bisa mempunyai sistem yang mengenali pemiliknya dan akan mengikuti pemiliknya kemana saja tanpa perlu digerakkan oleh remote control. Atau mungkin ada juga sistem seperti anjing sungguhan, yaitu sistem guard atau sistem perlindungan. Jadi jika pemiliknya ada bahaya, robot anjingnya bakal bisa maju. Itulah ada AI dan tidak ada AI, sangat jelas sekali perbedaannya. Dan AI itu bisa terdapat di mana saja, mulai dari handphone, komputer, aplikasi, dan bahkan robot yang tadi. Apa kesimpulannya? Yang bisa kita dapat dari tadi, AI itu bukan makhluk hidup. AI itu adalah alat bantu yang dilatih untuk berpikir seperti manusia. AI juga bisa membantu kita untuk kerja, belajar, dan ngasih insight. Tapi AI punya batas dan bukan mengganti otak kita. Lalu ada juga namanya AI tradisional dan AI generatif. Apa perbedaannya dari AI tradisional dan generatif? Kalian kan tadi sudah memahami apa itu AI. AI ini bukan AI satu doang gitu. Ada dua model di sini, tradisional dan generatif. Walaupun itu sama-sama pintar, tapi cara kerjanya itu beda. AI tradisional itu ibarat mesin kalkulator super yang jago berhitung dan membantu ambil keputusan dari data yang sudah ada. Sedangkan AI generatif itu seperti penulis kreatif digital yang dapat menyusun teks, membuat gambar, membuat video, bahkan lagu dari permintaan yang sederhana. Kalau kalian sudah pernah memakai ChatGPT, DALL-E, lalu Sora, berarti kalian sudah berinteraksi dengan AI generatif. Tapi hati-hati di sini. Semakin pintar AI akan semakin rawan disalahgunakan. Maka dari itu penting sekali untuk memahami perbedaannya supaya tidak salah kaprah dan tetap bisa menggunakannya secara cerdas dan etis. Lalu perbedaannya apa? Ayo kita bahas. AI tradisional atau rule based and machine learning. AI tradisional dibuat untuk menyelesaikan masalah yang spesifik dengan cara yang terstruktur. Ia bekerja berdasarkan aturan-aturan atau rules atau pola yang dipelajari dari data. Tetapi tidak menciptakan sesuatu yang baru. Contohnya seperti apa? Seperti kasus aplikasi pendeteksi email spam. Ini aplikasinya AI-nya akan dilatih supaya mengenali ciri-ciri email spam gimana. Terus ya contoh-contoh email spam kayak gimana. Lalu ada juga sistem rekomendasi film. Di sini AI akan menganalisis film yang kalian tonton, lalu mencocokkannya dengan orang lain yang punya selera yang mirip. Seperti tadi video YouTube. Jika kalian menonton satu video, YouTube akan menganalisis video yang kalian suka dan kalian akan disarankan video-video itu aja. Lalu ada juga kasus dari Google Maps. Google Maps ini cara kerja AI-nya itu dia menghitung rute yang tercepat berdasarkan data lalu lintas dan kebiasaan pengguna. Jadi dari sekian banyaknya pengguna itu dicek nih lebih cepat lewat mana. Lalu jika rutenya ini apakah bisa ketemu jalannya.
Terus lalu lintasnya di jam 6, apakah macet? Jadi AI di Google Maps akan mencarikan rute tercepat yang bisa menghindari kalian dari macet. Lalu, apa sih ciri-cirinya dari AI tradisional? Ciri-cirinya yang pertama adalah butuh data yang terstruktur. Karena dia kan hanya membahas satu masalah gitu. Lalu, fokus pada pengambilan keputusan dan klasifikasi. AI tradisional tidak bisa multifungsi. Karena dia hanya berdasarkan rule based dan machine learning. Hanya berdasarkan data yang sudah disiapkan, yang sudah diajarkan. Jadi dia bisa mengambil data sendiri dari berbagai sumber gitu. Lalu dia itu tidak kreatif, hanya memproses data sesuai yang dilatih. Jika tiba-tiba ada data yang tidak dilatih gitu, data anomali yang nggak dilatih, AI itu nggak bakal memproses, dia bakal bingung. Berbeda dengan AI generatif. Contohnya ChatGPT dan DALL-E, Sora AI, VO3 atau apapun itu. AI generatif ini dapat menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, suara, atau bahkan video. Ia menggunakan teknik seperti Large Language Model atau LLM atau Generative Adversarial Network atau GAN untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Contohnya seperti apa? Seperti yang udah terkenal, ChatGPT. Siapa yang nggak kenal ChatGPT? ChatGPT ini hampir bisa semuanya dia. Mulai dari menjawab pertanyaan, baik itu receh atau serius. Bikin naskah, bikin puisi, lalu bikin gambar. Atau jika kalian programmer, dia bisa bikin kode-kode. Lalu ada DALL-E atau Midjourney. Dia juga bisa menghasilkan gambar. Ada musik LM. Dia menghasilkan musik hanya dari deskripsi tertentu. Lalu apa ciri-cirinya AI generatif ini? AI generatif bisa menghasilkan konten yang original dari nol. Berdasarkan data yang tersebar, data yang banyak, tanpa perlu dilatih manual gitu. Lalu dia bisa memahami konteks yang luas dan menulis seperti manusia. Dan AI generatif ini lebih fleksibel, tapi juga lebih beresiko jika salah digunakan. Beresiko gimana? Mungkin nanti akan kita bahas di pelajaran selanjutnya. Di sini ada perbandingan cepat, mulai dari tujuan, sifat, contoh, output, dan resiko. Perbandingan antara AI tradisional dan generatif. Tujuannya itu kalau tradisional hanya memecahkan masalah yang spesifik. Sedangkan kalau AI generatif, dia menciptakan sesuatu yang baru. Kalian bisa menciptakan gambar, teks, cerita, atau apapun itu. Lalu sifatnya, karena dia memecahkan masalah yang spesifik, AI tradisional itu terbatas dan berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada. Beda dengan AI generatif yang kreatif berbasis berdasarkan konteks gitu. Lalu contohnya AI tradisional seperti yang tadi udah kita bahas di atas, itu ada sistem deteksi penyakit, rekomendasi produk, rekomendasi film, Google Maps. Sedangkan AI generatif ada ChatGPT, DALL-E, Copilot, Vio, Gemini, terus Midjourney atau apapun itu. Lalu ada outputnya. Output AI tradisional itu berdasarkan keputusan, klasifikasi dan prediksi dari apa yang sudah dilatih. Sedangkan AI generatif, dia tuh outputnya bisa berupa gambar, teks, musik, ide baru. Dia lebih fleksibel jadinya. Lalu resikonya, jika memakai AI tradisional itu akan minim sekali resiko karena dia terkontrol, dia berdasarkan yang aturan-aturan yang sudah ada, berdasarkan apa yang sudah dia pelajari. Sedangkan AI generatif ini cukup tinggi jika salah digunakan. Lalu di sini ada catatan penting, AI generatif itu lebih powerful, tapi juga lebih rawan jika disalahgunakan. Karena hasilnya bisa terlihat meyakinkan walaupun sebenarnya belum tentu benar. Maka dari itu perlu etika dan nalar manusia dalam menggunakannya. Seperti apa sih salah gunanya? Seperti misalnya VO3.
itu udah benar-benar bagus banget videonya. Jika kita nggak fokus gitu, kita bisa salah mengira itu video asli, padahal itu hanya dari AI. Atau mungkin nanti ada video hoax, video politik yang menyalahkan apapun gitu. Jadi lebih rawan disalahgunakan untuk AI generatif. Lalu kita masuk dalam fungsi AI dalam kehidupan dan produktivitas. Kalian sehari-hari pasti sudah pernah berinteraksi sama AI kan, tanpa kalian sadari. Mau kalian sadar atau nggak sadar, pasti pernah. Seperti yang udah dijelaskan di atas, dari rekomendasi film di Netflix, di YouTube, atau saran produk di marketplace, sampai lirik lagu yang kalian cari di Google. Semuanya itu hasil kerja di balik layar dari kecerdasan buatan atau AI. AI ini bukan cuma buat hiburan atau belanja. Sekarang AI juga mulai dipakai di bidang pendidikan, kesehatan, industri kreatif, bahkan pertanian dan transportasi. Kalau kita mengerti cara makainya, AI itu bisa jadi asisten pribadi yang super produktif, bantu nyari ide, merangkum materi, sampai membangun struktur berpikir yang lebih rapi. Dengan kata lain, AI adalah alat bantu atau tools, seperti alat pada umumnya, tapi hasil akhirnya tergantung siapa yang pakai dan gimana cara pakainya. Ini ada beberapa fungsi AI dalam kehidupan nyata. Di bidang pendidikan, AI dapat meringkas materi, dapat menjelaskan topik yang rumit, dapat membuat soal latihan. Jadi kalian bisa lebih mandiri belajar di bidang pendidikan. Lalu di bidang pekerjaan, AI dapat membantu kita membuat presentasi, lalu membuat struktur email yang profesional, dapat menulis laporan. Ini di bidang pekerjaan dapat lebih mempermudah pekerjaan yang dari waktu misalnya butuh 5 jam. Ada AI mungkin kita hanya butuh 3 jam atau bahkan 30 menit. Lalu di bidang kreativitas, AI dapat melakukan menulis cerita, menulis puisi, membuat konten, dan desain visual. Lalu di sini ada bidang kesehatan, transportasi, e-commerce, dan media sosial dengan berbagai fungsinya masing-masing. Bisa kalian baca di sini. Tapi kalian harus mengingat satu hal ini. Jika kalian belajar menggunakan AI itu adalah akselerator, bukan suatu shortcut. Kalau kalian tahu cara memberikan perintah ke AI, kalian tuh dapat mengerjakan lebih banyak hal yang dengan cepat dan efisien. Tapi bukan berarti asal-asalan. AI itu nggak bisa mikir kalau kalian nggak kasih input yang benar. Dia cuma membantu mengembangkan ide-ide, bukan menggantikan proses berpikir. Jadi kalian tetap pilotnya. AI itu cuma alat bantu, seperti yang sudah dijelaskan yang tadi di atas. Dia membantu mempercepat, bukan sebagai jalan pintas AI itu. Lalu ada contoh aktivitas produktif yang dapat memakai AI yang sehat dan bertanggung jawab. Seperti merangkum artikel yang panjang biar gampang dipelajari. Jika kalian dikasih sama guru kalian artikel panjang banget, terus kalian diharuskan memahami pelajaran itu dengan cepat. Jika kalian buka artikel itu, baca manual, mungkin akan butuh waktu lama untuk kalian memahami artikel itu. Tapi dengan pakai AI, kalian bisa lebih cepat memahami artikel yang ada. Karena AI akan merangkum poin-poin penting yang ada dalam artikel itu. Lalu, AI juga bisa bikin kerangka tugas kelompok atau skripsi. Bisa juga mencari ide topik presentasi sesuai audiens. Misalnya, kalian diberi tugas membuat presentasi. Kalian bisa langsung memberikan AI itu suatu prompt yang membuat menyesuaikan tata bahasanya
untuk audiensnya, mau itu ke guru atau nanti jika di kerjaan kalian ada klien, AI bisa membantu itu. Lalu AI juga dapat membantu kalian untuk simulasi interview kerja. Mungkin sekarang udah banyak di YouTube interview kerja, tapi AI itu dapat membantu lebih efisien. Pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh HRD-nya, kalian dapat pelajari di AI itu semua. Tidak perlu mencari satu-satu di YouTube, satu-satu video yang bagus gitu. Dengan AI aja, kalian udah bisa simulasi langsung apa yang akan ditanyakan, terus jawaban terbaiknya bakal kayak gimana. Lalu AI juga menyusun struktur alur aplikasi atau bisnis. Kalian yang sudah mempelajari flowchart atau ERD, itu AI dapat membantu juga. Tapi harus ingat lagi, kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, AI juga nggak bisa ngebantu. AI itu hanya sekedar seperti kaca pembesar. Kalau pikiran kita kosong, ya hasil AI-nya juga kosong, bakal ngawur. Maka dari itu, kita akan masuk ke pembahasan AI itu bukan sebagai pengganti manusia. Kalian tadi sudah mengetahui apa itu AI, manfaatnya apa saja. Terus muncul pertanyaan di benak kalian. Kalau AI dapat melakukan banyak hal, apakah manusia masih dibutuhkan? Di sini juga banyak content creator yang dapat yang bilang gitu. Pekerjaan ini akan digantikan dengan AI. Ini akan digantikan dengan AI. Itu tuh wajar banget. Apalagi kita bisa melihat AI itu berkembang cepat sekali kan. Bisa menulis esai, merancang ide aplikasi, menciptakan gambar dan musik hanya melalui teks doang. Namun harus kalian pahami, secanggih apapun AI, yaitu tetap tidak bisa menggantikan manusia secara utuh. Kenapa seperti itu? Ayo kita bahas. Pertama, AI tidak memiliki kesadaran. AI itu tidak memiliki kesadarannya dia sendiri. Dia nggak benar-benar mengerti apa yang sedang ia lakukan. Ia hanya meniru pola yang ada dari data yang sudah pernah ia pelajari. Semua jawaban, ide, dan saran yang diberikan AI adalah hasil dari memprediksi kata atau langkah berikutnya berdasarkan miliaran atau bahkan triliunan data yang sudah ada. Jadi AI itu berbeda banget sama manusia. Kalau manusia kan bisa merasakan emosi, lalu mengambil keputusan berdasarkan nilai moral atau intuisi, dan berempati serta memahami konteks sosial. Jadi AI itu hanya menjalankan perintah, bukan menyusun suatu makna. Lalu yang kedua adalah AI juga tidak bisa menggantikan pengalaman. AI emang dapat menjawab pertanyaan apa, bagaimana, tapi hanya manusia yang benar-benar memahami mengapa sesuatu itu penting. Contohnya, AI dapat membantu menyusun kerangka presentasi, tapi hanya manusia yang dapat menyampaikan dengan empati sesuai audiens. Walaupun AI membuat tulisannya, tapi kita sebagai manusia, kita bisa menyesuaikan audiens. Jika ke anak-anak misalnya, kita akan lebih lembut gitu bicaranya, akan lebih formal atau lebih chillable. Lalu jika ke yang seumuran, kita akan lebih informal bicaranya, bakal lebih santai. Lalu jika ke atasan, kita bisa lebih formal, lebih sopan, lebih bahasanya lebih teknis gitu. Lalu ada contoh kedua, AI bisa menganalisis data penjualan. Tapi hanya manusia yang bisa memutuskan strategi berdasarkan pengalaman pasar dan visi jangka panjang. Misalnya ada data penjualan, bulan sekian penjualannya 50 barang, bulan sekian penjualannya 100 barang. Lalu di bulan ketiga, kita bisa menentukan strategi apa yang bagus nih. Dari bulan pertama dan bulan kedua, strategi marketing apa yang bagus,
supaya bulan ketiga ini bisa lebih dari bulan pertama dan bulan kedua, dan agar bulan ketiga ini tidak sampai di bawah dari bulan kedua, apalagi di bawah dari bulan pertama gitu. Lalu apa sih yang akan terjadi jika AI itu digunakan sebagai joki, bukan sebagai asisten? Masalah ini akan muncul ketika seseorang menggunakan AI bukan sebagai asisten, tapi sebagai pengganti proses berpikir. Contohnya, mengandalkan AI untuk mengerjakan tugas tanpa dipahami isinya. Misalnya kalian dikasih tugas pilihan ganda. Kalian tinggal salin pilihan ganda, kasih ke AI, selesai. Tapi, apakah kalian paham isinya? Nggak bakal paham, karena yang ngerjakan itu AI. Lalu, kalian menyaring mentah-mentah hasil AI tanpa revisi atau penyaringan. Itu juga nggak bakal bagus, karena bahasanya bakal robot banget, tidak seperti manusia. Dan membiarkan AI membuat keputusan tanpa pengecekan. Misalnya nih, kalian menganalisis data penjualan, lalu kalian serahkan gitu semuanya ke AI, tanpa kalian berpikir, tanpa kalian membuat strategi. Terusnya nggak kalian cek lagi. Itu bisa-bisa AI bakal ngasih data penjualan yang ngaco. Seharusnya bulan pertama 50 penjualan, karena kalian menyerahkan semuanya ke AI. Terus AI ngasihnya cuma 20. Kalian bingung tuh, kok datanya segini, perasaan penjualannya nggak segini. Itu karena kalian memakainya sebagai joki, bukan sebagai asisten. Terus sebagai pembelajaran, ini juga dapat menghambat suatu proses belajar dan membentuk suatu kebiasaan malas berpikir. Lalu kita masuk ke selanjutnya. AI itu butuh manusia, bukan sebaliknya. AI ini hadir untuk mendukung, bukan mengandalkan. Bahkan teknologi paling canggih pun tetap membutuhkan manusia sebagai pengarah, sebagai filter, dan sebagai pemikir utama. Ingat, AI itu tidak bisa bekerja tanpa input dari manusia. Maka semakin penting bagi kita untuk menjadi pribadi yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi AI ini. Lalu kita akan bahas etika AI dalam belajar. Kalian tadi udah bisa menggunakan AI, tapi kalian harus ingat, semua itu ada etika. Apa saja etika menggunakan AI dalam belajar? Yang pertama, seperti yang sudah tadi saya bilang, AI itu hanya sebagai asisten, bukan sebagai joki. Di zaman ini, belajar itu sangat berubah. Kalau dulu kan, kita kalau belajar harus buka buku yang tebal banget, bisa sampai 500-200 halaman, untuk mencari satu jawaban. Tapi sekarang karena ada AI, satu pertanyaan bisa langsung kita tanyakan ke ChatGPT, dan dalam hitungan detik kita bisa mendapatkan jawaban yang panjang, tapi bahkan disertai penjelasan yang meyakinkan. Teknologi ini berkembang dengan sangat cepat, dan itulah suatu hal yang luar biasa perkembangannya. Tapi di balik semua itu, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita belajar atau hanya menyuruh AI untuk berpikir ke kita? Jadi kita nggak berpikir, kita hanya menyuruh AI untuk berpikir, menyuruh AI untuk berpikir. Kita nggak berpikir. Coba sekarang kalian bayangkan semuanya. Kalian lagi duduk sendirian di malam hari, mencoba menyelesaikan tugas yang sejak pagi itu terasa sangat sulit, terus melelahkan. Sekarang tuh kalian tinggal buka laptop, buka HP, lalu kalian ke ChatGPT. Tugas kalian yang rumit tadi, yang kalian pikirkan dari pagi sampai malam, itu akan selesai dalam hitungan detik. Jawaban yang sejak tadi kalian pikir tuh rumit, bisa selesai sekejap mata. Itu semua seperti suatu sihir,
suatu keajaiban. Tapi pernyataannya sekarang, apakah kalian benar-benar belajar sesuatu atau hanya sedang menyingkirkan beban secepat mungkin? Pertanyaan itu bukan buat menakut-nakuti kalian. Ini justru sebaliknya. Ini untuk mengajak kita berpikir, untuk merenungkan posisi kita sebagai manusia. Apakah kita ini belajar atau cuma nyuruh-nyuruh AI saja sih? Lalu jika kita tidak berhati-hati gitu, kita nyuruh AI seenak jidat, seenak kita saja, nyuruh 1, 2, 3 soal, nyuruh ini, nyuruh itu, kita emang bisa mendapatkan jawabannya gitu. Tapi kita kehilangan satu hal yang lebih penting dalam proses belajar, yaitu adalah kemampuan untuk berpikir dan memahami secara mandiri. Ada AI, tinggal tanya AI aja lah, ini gampang. Jadi kalian nggak berpikir, lama-lama otak kalian tumpul. Kalian lama-lama tanpa AI, kalian nggak bisa apa-apa. Kalian nggak bisa mandiri. Kalau tiba-tiba kalian kejebak di pulau terpencil gitu, kalian nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada internet, ada AI. Mau buat api nggak bisa, cara buat api gimana ya? Mau buat nyari air, gimana cari air? Akhirnya minum air laut, bukannya ngilangin dehidrasi, makin dehidrasi kalian. Lalu maka dari itu kita harus ingat, tujuan belajar itu bukan sekedar mendapatkan jawaban. Belajar adalah suatu proses yang mengasah cara kita memahami sesuatu, bukan sekadar mengumpulkan informasi. Di era yang serba AI, kita tuh bisa dengan mudah mengakses jawaban, tapi tidak semua orang bisa memahami si jawabannya, apalagi mempertanggungjawabkannya. Dengan AI, seseorang bisa menyusun esai, menjawab soal, atau membuat ringkasan hanya dalam hitungan menit. Tapi prosesnya melewati gitu saja. Yang tersisa hanya hasil yang bagus di luar, tanpa adanya pemahaman mendalam dari suatu materi itu. Ingat, tujuan belajar itu adalah menjadi pribadi yang mampu berpikir, bukan sekedar menyalin pikiran orang lain, atau dalam konteks ini, pikiran mesin. Kita harus ingat satu hal, AI itu asisten, bukan otak cadangan. Coba kalian bayangkan lagi, kalian punya teman belajar yang super pintar, yang dapat membantu kapanpun kalian butuh. Tapi walaupun dia bisa membantu menjelaskan, merangkum, bahkan memberikan contoh, dia tidak bisa menggantikan rasa penasaran, keingintahuan, dan pemahaman yang lahir dari pengalaman berpikir kita sendiri. Karena apa yang dipikirkan oleh AI itu pasti beda apa yang kita pikirkan jika kita berpikir sendiri gitu. Kita berpikir kritis, apa yang terjadi jika ini kayak gini gitu. Jadi AI itu hanya dapat mengerjakan sesuatu sesuai yang kita arahkan. Ia tidak akan tahu apakah jawabannya benar-benar sesuai kebutuhan yang kita butuh, kecuali kita mengoreksi dan menyesuaikannya. AI ini adalah alat bantu, dia tidak bisa hidup, tidak punya emosi, dan tidak memiliki kesadaran. AI tidak bisa mengerti seperti manusia. Yang dia lakukan hanyalah memproses pola, menebak kemungkinan, dan menyusun jawaban berdasarkan data sebelumnya. Jadi, AI ini sangat amat berguna untuk sebagai pemberi ide awal, lalu penyusun strukturnya, lalu penjelas konsep yang sulit, lalu penyederhanaan materi yang berat. AI ini dapat membantu kalian. Tapi semua itu hanya berarti jika manusianya tetap mengolah hasilnya sendiri, karena AI adalah membantu berpikir, bukan menggantikan pikiran. Misalnya, memberi ide awal. Kalian membuat cerita gitu. Saya ingin membuat cerita
ada orang bisa terbang. Ya, AI akan memberi ide awalnya doang. Kayak orang ini bisa terbang karena dia kesandung burung gitu. Yang menjelaskan, yang menceritakan secara detail akan tetap kalian. Ini kenapa orang ini tiba-tiba bisa kesandung burung? Masa kesandung burung dong bisa terbang? Itu kalian yang menentukan. Jadi ya itu hanya sebagai alat bantu awal, bukan sebagai joki. Nih contohnya dalam dunia belajar. Yang kita lihat di sini. Kalian langsung gitu, misal belajar, nyalin aja dari ChatGPT. Esai yang ada ribuan kalimat, dan ChatGPT aja lah buatin. Tolong buatkan esai yang isinya 2000 kalimat tanpa dibaca ulang, tanpa disesuaikan dengan pemahaman kalian. Dan kalian itu mengumpulkan tugas itu dengan rasa lega karena cepat selesai kan. Tapi jika kalian maju, ditanya sama guru kalian, ini apa sih maksudnya? Kalian tuh hanya bisa diam, nggak bisa apa-apa. Kalian nulis banyak 2000 kata, AI bisa nulis bukan kalian. Terus kalian nggak pelajari lagi dari AI, nggak disesuaikan, dan disuruh jelaskan, bingung. Ini maksudnya apa? Kenapa AI ini nulis begini? Jadi ini tuh bukan hanya soal plagiat. Ini soal kehilangan cara proses berpikir itu sendiri. Dan dalam jangka panjang, ini dapat membuat pribadi kita itu takut berpikir dan terlalu nyaman disuapi jawaban. Karena kalian udah biasa AI. Kalian nggak bisa berpikir ide sendiri. Kalian, AI aja lah inilah. Ini gampangnya deh AI, gitu doang. Jadi kalian mentok di situ. Maka dari itu, kita ada etika penggunaan AI dalam belajar. Ini bukan larangan, apalagi sampai haram gitu dalam belajar. AI ini istilahnya mubah, tapi mubah itu bisa jadi haram kalau kita melewati batasannya. Jadi kita harus tahu nih kapan saja sih harus digunakan AI ini untuk berpikir, dan kapan kita harus menahan diri dan berpikir sendiri. Maka dari itu, gunakan AI untuk mempercepat pemahaman, menguji pemikiran, mencari referensi, atau menyusun draft awal. Misalnya di sini ada menguji pemikiran. Kalian belajar, AI memberikan jawaban. Terus kalian tanya ke AI, jika suatu halnya kita balik gitu, kita jadi kayak debat lah gitu sama AI, itu bisa banget. Malah bagus seperti itu. Jadi jangan menelan mentah-mentah apa yang AI kasih. Kalian harus tanya, ini gunanya untuk apa? Jika kita nggak kayak gitu, kita pakai cara ini bisa nggak? Apakah lebih bagus daripada cara yang AI kasih? Jadi jangan gunakan AI untuk menghindari proses belajar. Kalian mau cepet-cepet nih, bisa nih, langsung aja lah pakai AI. Ada tugas pakai AI aja. Udah tuh, kalian nggak belajar. Terusnya udah dihindari proses belajar, kalian menyalin mentah tanpa pengetahuan. Jadi kalian nggak bisa berpikir secara mandiri. Lalu berbohong dalam proses akademik. Kalian menyusun skripsi pakai bantuan AI 100%. Kalian dapat gelar. Ya itu yang gelar bukan kalian, itu AI yang gelarnya. Banyak itu AI nanti gelarnya, SPDI, SPA, apa gitu. Lalu jadi kita tuh membiarkan mesin mengambil alih tanggung jawab intelektual kita. Jadi kita harus ingat etika-etika itu. Jika kita nggak mau mengalami satu hal yang buruk untuk kita sendiri. AI itu bisa memberikan informasi, tapi hanya manusia yang dapat memaknai informasi itu. AI bisa saja menyusun kalimat, tapi hanya manusia yang bisa merasakan konteksnya. AI dapat mempercepat suatu proses, tapi hanya manusia yang dapat menentukan arah dan makna dari proses itu. Maka ingat satu hal, jangan jadikan AI sebagai pengganti kalian, tapi jadikan AI sebagai teman berpikir.
mentor cadangan, dan alat bantu dalam perjalanan intelektual kalian. Di modul ini saya sudah merangkum bab-bab tadi. Jika kalian mau mempelajarinya, nanti saya kasih mungkin mulai dari apa itu AI, contoh AI di sekitar kita, AI tidak sama dengan robot, jadi jenis AI, perbandingannya. Di sini ada rangkuman. Dan di sini juga ada tugas. Kalian bisa mengerjakannya. Nanti saya berikan modulnya, tugasnya ke kalian. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Semoga kalian dapat mengerti apa yang tadi. Kurang lebihnya kalian bisa pelajari lagi di modul yang nanti saya kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam 1 AI.